sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, yakin. Karena masih pagi-pagi ya. Cuma angkat tangan yang puasa. Yang tidak puasa cuma angkat tangan. Puasa. Gitu tanya. Yang muslim tapi tidak puasa cuma angkat tangan. Betul. Puasa semua ya. Syukur, alhamdulillah. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada semua kelas. Satu, dua orang tidak hadir. Dua orang. Karena kalian tahu benar kabar keterangan. Baik, hari ini kita belajar tentang HIV atau AIDS. Kalian ada pernah dengar belum? HIV atau AIDS? Pernah? Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan. Pernah dengar aja? Oke, turun tangan rame ya. Siapa yang berani mengemukakan pendapat apa yang kalian tahu tentang HIV atau AIDS? Ya, benar salah belakangan yang penting berani mengemukakan pendapat. Ada yang berani, ada yang tahu. Ya, satu orang yuk. Pak, HIV itu adalah kayak gini, jadi itu kayak gini, makanya kayak gini. Ada yang tahu? Satu orang. Gak ada yang tahu. Sama sekali gak ada yang tahu. Tapi udah pernah dengar. Pasti di SMP, di SD, di TK. Kalian udah pernah dengar. Atau di luar. Dua orang. Oke, kakak siapa namanya? Kakak dulu yuk, yang itu dia. Siapa namanya? Keisha. Oke, Keisha. Silakan Keisha. Penyakit seks menular disebabkan oleh seks bebas. Oke, itu aja dari Keisha. Oke, silakan ada lagi siapa yang sebelahnya. Silakan kakak. Kasih tahu nama, kasih tahu pendapat. Kalau itu yang bantu kalau yang ngasih tahu aja. Ya silakan. Sebut nama, sampaikan. Gak berani. Gak berani. Yang laki-laki yuk, masa perempuan dan laki-laki tidak ada? Ya laki-laki. Ayo Pak, yang paling ganteng. Iya Pak, yang paling pinggir. Ya silakan. Pengetahuannya. Pak, saya nggak tahu apa-apa. Janganlah, kasih tahu lah dikit. Pak, nama saya ini, menurut saya HIV itu adalah makanan misalnya. Ayo, silakan. Atau HIV itu penyakit. Nggak apa-apa, salah kan? Ayo. Setidaknya udah bicara. Ayo, siapa dari empat kalian mau menolong dia? Nggak ada. Ya silakan. Kasih tahu nama, kasih tahu pendapat. Iya. Kalah sama perempuan dari sini ada yang mau bersuara. Laki-laki. Silakan. Bisa. Enggak. Lima enggak? Sekali enggak? Anggi enggak? Tidak? Iya. Malu lah bapak jadi laki-laki di sini. Oke, silakan kakak. Nama dulu nama. Ada Nisa. Siapa? Kaila Nisa. Jarum suntik, orang-orang yang jarum suntik. Oh, Bapak. Jarum suntik. Si kakak dipakai sama kakak ini kayak gitu ya. Tahu dia. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat sebelum Bapak lanjut?
Sekretaris. Tidak. Oke. Nah, kata Kesia tadi apa? Sebenarnya aku tanya baca di Google ya. Kata Kesia tadi dia penyakit seksual yang menular karena seks bebas. Kemudian kata Kaira. Cairani. Oke, ini oke. Kata Cairani itu tertular karena penggunaan jarum suntik yang berulang. Udah dipakai orang dan dipakai dia lagi, sangat teman sekali. Yang kalian sampaikan itu benar. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran ini nanti Bapak harapkan peserta didik itu kalian ya mampu memahami dan mengerti hakikat HIV atau AIDS, bahaya dari HIV dan AIDS itu sendiri, dan bagaimana cara penularannya. Tadi kan disampaikan nih sama kakak-kakak yang cantik dua ini, dari seks bebas, dari jarum suntik, gitu. Dan gimana cara penjelasannya sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Apakah kalian hidup dengan sehat atau sehat hidup dengan kalian? Oke, dan kemudian mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti nanti akan ada diskusi, di situ akan Bapak lihat bagaimana kerja sama kalian dan sebagainya. Nah, pusing, nggak masuk kepala kan? Nah, sekarang kita di press otak sebentar. Streaming, kalian tahu nggak streaming itu? Itu sejenis games, permainan, semuanya pokoknya. Oke, sekarang fokus ke Bapak. Yang tadi akan disisihkan dulu di otaknya sebelah kiri. Ini penjelasan baru Bapak taruh di atas sebelah kanan biar bisa dipakai. Ice breaking. Lipat tangannya di depan. Lipat semua tangan di depan. Tidak ada yang menulis. Kakak menulis tugas apa? Ada apa? Kakak kali ya? Sama ada kita. Oke, lipat tangannya ya di depan. Kita mau game sebentar. Ayo, coba ya. Coba kenapa? Pasangin matanya. Ayo, lipatnya di depan ya, taruh di meja. Kalau Bapak bilang hitam, kalau Bapak bilang hitam, silakan kalian tangannya langsung pegang rambut. Kalau Bapak bilang hijau, tangannya silakan pegang pundak. Paham? Masih dua itu aja ya. Bapak bilang hitam, pegang rambut, hijau, pegang pundak. Oke, kita coba hanya menggerakkan tangan. Bapak nggak menggerakkan semua tubuh kalian. Nanti lelah. Oke, tangan. Nanti kalau Bapak bilang hitam, atas, balik, baru kembalikan. Kalau belum balik, jangan dikembalikan. Biar Bapak tengok. Siapa yang fokus? Siapa yang fokusnya berkurang karena puasa atau fokusnya tetap meskipun puasa gitu. Oke, siap? Siap? Kalian yang puasa ini. Oke, kita coba ya. Hitam. Oke, balik. Hijau. Oke, balik. Bapak tambah. Kalau dia hilang, pegangnya telinga. Hilang. Pegangnya telinga. Oke, kita coba. Balik. Hitam. Balik. Hilang. Oke, balik. Hijau. Oke, balik. Kalau bilang gigi, pegangnya hidung. Gigi. Begitu ya. Oke, balik. Sekarang perhatikan teman sebelahnya. Siapa yang salah? Anda depan. Siapa yang lambat-lambat? Anda depan. Ya. Oke, tangan di depan. Silakan lihat temannya. Bapak juga melihat kalian. Hitam maksudnya ya. Tidak apa-apa saya. Oke, balik. Ini ada yang salah. Oh, jujur ya. Oke, balik. Hijau. Oke, bagus. Masih fokus keren. Oke, balik. Hitam. Oke, bagus. Balik. Hitam hijau. Hitam dan hijau. Oke, masih fokus ternyata. Tepuk
tangan untuk kalian. Kita akan dapatkan korban di sini karena minggu lalu di kelas yang lain Bapak dapat korban satu orang dan kami suruh dia bernyanyi dari awal sampai akhir lagu. Karena tidak ada korban, tidak ada yang nyanyi penutup. Oke, kita lanjut. Siapa di sini orang Karo? Marganya dari suku Karo. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Satu aja. Yang dari Toba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakak bawa apa? Tobi. Apa? Gaul. Kakak bawa apa? Tarigan. Mama papa tadi dulu. Tambah. Siapa lagi dari apa? Samosir. Ini yang punya Samosir. Iya. Malah ada lagi apa? Nasi kuku itu apa? Dia rasanya. Bukan kayak ini ya. Apa? Saragi si tangga. Oh, tangga. Ada lagi sih. Enggak, selebihnya dari Jawa itu. Isan, Bima. Kakak serat tadi yang namanya itu Pak. Alicia. Banyak Jawa ya, Pak. Kalau Jawa di mana? Jawa kalian tinggal di mana? Kampung Jawa. Mana Jawa? Jawa Medan itu. Bukan Jawa Lembut lagi. Oke, selain Jawa ada Sunda. Ada. Mana lagi? Ada Sunda. Oh, ada Simalungun. Simalungun, Sioel. Simalungun marganya apa? Sinaga. Loh, ada Simalungun Sinaga. Oke. Terus selain itu ada Nias. Nias ada? Nias ada. Yang belum Bapak panggil dari suku mana? Minang. Kakak Minang. Yang punya rumah Minang. Pasti pada masa ini kalau dari Minang biasanya. Minang ada marganya? Ada. Kayaknya ada deh. Ada kan? Apa marganya? Gak tahu. Jadi kakak nggak tahu ininya, ada daerahnya. Masa nggak tahu? Ada loh kalau dari Minang. Ada lagi yang kalau masuk kakak. Ada lagi yang oh, ayo kakak dulu. Bisa. Juga. Minang, Melayu, mereka nggak tahu ada budaya atau tidak. Ya ada yang perlu Bapak sebut. Oh, ini Bapak tunggu Bapak tahu. Tamil. Yes. Nah, tepuk tangan untuk Bapak. Harganya, tunggu Bapak tebak. Kemarin ya. Belum loh. Saya pula. Jadi neker. Oh, yang Bapak naikin, jadinya cek di situ ya. Iya, neker. Terus kakak? Aceh, Citamia. Bungo. Aceh ada kan? Bungo. Tipu banding. Banyak kali nih ya budaya-budaya di kelas kita se-Indonesia hampir Karo, Toba, Minang. Oke, di sini Bapak merangkum 2 tentang HIPS. Tapi Bapak mohon maaf ya, Bapak merangkumnya cuma dari yang Batak Karo dan Batak Toba. Nanti selebihnya Bapak coba cek lagi deh tentang HIPS. Coba Kakak baca yang pertama. Tahun 2002 sampai 2022 terdeteksi 1.100 di kawasan Danau Toba yang meninggalnya di Selatan Toba. Oke, titik. Ada berapa kasus? 100 kasus. Kasus itu bisa aja kejadiannya kayak yang dibilang kakak ini 2. Apakah penggunaan jarum suntik atau terjadi seks bebas di sana atau obat-obatan terlarang. Yang mayoritasnya suku Batak. Batak apa? Batak kayak bilang ya, Batak Toba. Ini nggak asal-asal loh. Bapak ngambilnya dari
radiodel.co.id. Kalau kalian cek tuh Nikla itu ada gitu. Memang itu terjadi banyak bukan, padahal samosir itu sangat indah. Tapi kalau nanti orang-orang yang rata-rata sudah kena HIV, ya nggak ini lagi lah, nggak perlu kita kunjungi nanti, silakan. Kemudian yang kedua, mana tadi orang mabuk? Silakan baca. Oke, tiga. Kakak dengar? Kakak, kalau nggak dengar bisa kalian baca kan dari depan. Oke, merubah kata makna dan budaya suku Karo juga. Kalau kalian pernah lihat ada orang Karo, ada orang meninggal di Jambur? Belum pernah. Kakak pernah? Ya, yang pernah ya, siapa yang pernah coba? Yang kalau ada orang Karo meninggal, mereka di Jambur atau di Los, terus mereka pakai yang hitam semua. Tapi ada musiknya, musik Karo, khas Karo kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang meninggal itu saya pola lihat begitu, meninggal dengan normal, biasanya yang berkunjung itu banyak, ramai keluarga yang datang menyampaikan bela sungkawa, terus berduka cita begitu. Tapi kalau yang meninggal ini kena HIV atau AIDS, orang tak mau datang. Kenapa? Orang takut menular begitu. Dan kalau orang yang terkena HIV AIDS ini, orang-orang berpikirnya dia bukan orang baik begitu. Jadi orang tidak memiliki kasihan begitu, tidak kasihan. Kalau orang kalau punya niat kan kasihan, meninggal keluarga juga. Kalau dia kena itu HIV, kalau dia pun badannya, dia pun mabuk-mabukannya, seks bebas, orang nggak ada rasa kasihan untuk datang. Jadi adat yang seharusnya itu setiap keluarga datang, adik-adik namanya keluarga ya, adik-adik itu datang, yang itu keluarga itu datang. Jadi orang harus datang karena HIV tersebut. Jadi dia juga mengubah adat pada suku Karo. Kemudian menayangkan video. Bapak ada video penjelasan tentang HIV/AIDS. Kita simak sama-sama ya. Tahu kan? Tidak, salah tidak. Leo, polos. Kita sudah sering Suaranya boleh dikondisikan ya, biar sama-sama kita dengar ya. kita sudah sering menggunakan HIV/AIDS dengan tidak menularkan hubungan seksual, kontak ajar, kontak darah, dan ASI menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan ditinggalkan. Terdapat stigma tersebut di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan difonis. Tetapi apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awal dan tidak dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Sekolah, gejala yang hanya kubat demam, keringat malam, sariawan, dan dapat juga seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Sariawan dulu katanya, kalau kalian sariawan dan dulu berarti lebih gejala satu. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, modern immunodeficiencies. Yaitu fase 3 di mana penyebaran virus sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh dengan perlawanan. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan atau mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sangat normal.
jika mereka terdiagnosis tepat, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Ia baru terjadi HIV pada tahun 1991. 27 tahun lalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu, dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa dia mengkonsumsi obatnya secara teratur? Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin pada proses kelahiran, ibu akan terjadi kelahiran secara sesar sehingga menghindari kontak dengan janin. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1/1000. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS, tetapi stigma sosial dan adat mengalami keberanian pemerintah dalam berobat tertentu. Mungkin hal ini dapat kita dari diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat membuat hidup banyak kehidupan memberikan HIV belajar berobat dan menjalani seluruh kehidupan. Setelah ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk mengubah HIV? Ayo kita sama-sama memberi kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video. Jangan lupa subscribe. Oke, dari video tersebut tadi kita lihat ada berapa fase terkena HIV? Berapa? 3 atau 4? 4 atau 3? Ada 4 fase. Dan butuh waktu 10 tahun dari HIV itu menjadi HIV. Ya, penularannya bagaimana? Seperti yang disampaikan tadi. Jadi sebelum kita melihat video, ternyata pemahaman kakak gue itu sudah sedikit lebih di depan daripada kita yang di sini. Gitu. Kemudian kalau orang kena HIV, contoh ya, jauh-jauh bapak kena HIV nih. Terus kalian nggak mau lagi dekat sama bapak dengan alasan kalau dekat bakal tertular. Tidak, bakal tertular kalau dekat doang. Kecuali ada terjadi hubungan intim begitu, atau pertukaran darah melalui putih begitu. Jadi ada orang seperti itu yang dapat melakukan penularan HIV tadi. Kemudian pencegahannya bagaimana? Pencegahannya minum obat. Apakah akan sembuh? Katanya tadi sembuh atau tidak? Apa yang terjadi? Ayo satu orang kasih tahu nama Pak yang saya lihat tadi yang akan terjadi seperti ini. Ayo bisa, silakan. Tadi lihat tadi ya? Ayo silakan. Bisa. Bisa. Ya ada yang bisa. Oke, tidak ada yang bisa. Kalau tidak ada yang bisa, sembari mengingat-ingat Bapak ada video satu lagi tentang HIV juga. Oke, ini suaranya lebih sedikit dari yang tadi. Suara kita simak sama-sama ya. Ya, katanya remaja kayak kalian ini jadi rentan tertular kena HIV atau AIDS. Kenapa? Karena ingin mencoba hal baru. Hal baru yang seharusnya tidak dicoba dulu. Oke, lanjutkan.
usia 20 sampai 24 tahun. Nah, kalian masih di bawah 20 ya. Nah, setengah lebih remaja di Indonesia usia sekolah, SMP dan SMA sudah melakukan. Kalian jangan melakukan di sini ya, dilarang oleh agama, hukum, norma dan semuanya. Berlama-lama ini kan bisa jadi belajar lagi. Kalau terkena IPS biasanya orangnya pucat, ngantuk, lemas gitu. Bapak rasa tidak ada di kelas ini. Apa aja? Siapa? Ini tapi Saya imunya jadi berkurang karena IPS-nya masuk ke dalam tubuh. Nah, itu adalah kejahatan HIV. Sebenarnya jangan melakukan seks bebas. Kalian melakukan seks bebas pada diganti wajib akan berhenti. Makan makanan yang sehat dan bergizi dan terakhir berolahraga dengan bergizi. Agar kalian sehat semua. Oke, jangan lupa nanti di like, share, dan subscribe. Oke, dari video yang pertama dan kedua ada berapa fase dalam perkenalan IPS? Ada 4. Tapi kalau sudah ada pada fase 4, ya itulah tidak mau lagi karena dia di situ sudah banyak serang penyakit seperti kanker, tuberkulosis dan lain-lain. Jadi kalau bisa jangan sampai fase 1 kita kena, lebih baik dicegah daripada diobati. Apa saja tadi cara penularannya? Seks bebas, jarum suntik, ya, ibu menyusui anaknya itu beresiko. Kemudian transfusi darah, ya. Jadi kalau kita membutuhkan golongan darah, biasanya kalian baca di story ya dibutuhkan golongan darah AB, saudara ini kan. Kalau nanti jauh-jauh ya kejadian di kita, meskipun kita sudah sangat-sangat butuh, tetaplah lakukan pengecekan terhadap darah tersebut. Jangan nanti dia tidak malah membantu, tapi malah menjadi orang tertular HIV gitu. Oke, pembagian kelompok. Mau kelompok atau individu? Kelompok atau individu? Kelompok atau individu? Berdua kelompok atau individu? Mana yang kelompok? Satu kelompok atau bukan? Kelompok dibagi bagian aja ya. Pakai sendiri ya. Kelompok. Oke, boleh. Tugasnya seperti ini ya, peserta didik diminta untuk mengkaji materi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, kemudian dipresentasikan di kelas. Mau nanti kelompoknya berjumlah 5 atau 4 atau 3 atau 2, jangan 1 atau 6 kayak gitu ya, boleh. Tapi tugasnya ini per orang. Mengerti maksud Bapak? Contohnya nih, kalian berpas satu kelompok.
Enggak, nulisnya seseorang pun boleh. Tapi peserta ini diminta untuk mengkaji materi kita pencegahan dan penanggulangan. Nah, menurut kakak pencegahan dan penanggulangannya seperti ini. Menurut kakak seperti ini. Menurut kakak seperti ini. Menurut kakak seperti itu. Digabungkan. Nanti boleh satu orang yang menyampaikan, karena di bawah presentasikan di depan kelas seperti itu. Aku cuma dua orang, menurut kakak seperti ini, kakak seperti ini. Oke, jadi ada dua pendapat dari kalian, karena cuma dua kalian satu kelompok, kalian empat, berarti ada empat pendapat. Oke, silakan bagi kelompok selama 1 menit. Bapak ini kalau 1 menit. Nah, jelas. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kalian berapa? 3. Kalian 3. Kakak? Gimana? Kenapa enggak ikut kayak gini? Kalian boleh Udah pas Pak. udah pas 5. Mereka ada 5. Kalian berapa? 4. Oh, 30. Ya. Ya, sama Pak lagi. Oke, kalian berapa? Kalian bertiga. Kalian berdua? Berlima? Berapa ya? Sanggup menggendong? Berapa? Berdua? Siapa berdua? Kalian berdua? Berdua kan? Berlima? Oke, kalian berlima. Kalian berlima. Oke, kakak sama Laksana? Ya. Oke, kakak sama Kaisana sama bapak bertiga nanti kita bahas ya. Oke, silakan bapak dituangkan. Saudara kakak kalau dituangkan aja di situ nanti. Yang lain silakan tuangkan satu pendapat di satu kertas. Jangan lupa tulis nama. Nama masing-masing kelompoknya ya, jangan sampai di bawah. Tulisannya sama saja, tapi ada nama kalian yang mau dilihat. 10 menit. Itu setelah 5, bapak nggak terima lagi. Dan itu 5 bapak nggak terima lagi 5. Oke, bagaimana itu? Dari yang kalian tulis, untuk poin tambahan, siapa yang berani menyampaikan apa yang kalian tulis? Tanpa minat di sini. Pak, penjelasannya ini, penanggulangannya ini. Atau hanya sebatas kalian copy dan kalian paste ke kertas? Kayak satu orang, satu atau 2 orang. Pak, oke, kita menangkap. Keisha, silakan berdiri sampaikan. Ya, Keisha, silakan. Jangan kita berdua di sini. Ini udah ditutup semua kan? Ada Pak? Ya, kita berdoa,
berdoa. Doa masih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa selanjutnya untuk pembelajaran hari ini sampai ketemu minggu depan untuk Anggi dan Yowel, kalau minta tolong standby box ya, nanti Pak Kabari ke kelas kelima, minta Pak Kabari. Semangat sekarang, enggak untuk minggu depan. Box ini kan Bapak. Ya sekian pembelajaran hari ini, selamat pagi. Pagi Pak.